Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Bojonegoro, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari seluruh kaum amal usaha Muhammadiyah di wilayah Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dari berbagai macam daerah, dan mudah-mudahan banyak juga yang join atau nanti akan join dari luar daerah juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kajian rutin ketarjian kita setiap 2 minggu sekali yang diselenggarakan oleh PCM Kota Bojonegoro dan didukung oleh Lazismu Bojonegoro. Dan pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kajian tarjian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu tentang iman kepada malaikat menurut tarjih Muhammadiyah, yang mana di dalam pertemuan minggu-minggu sebelumnya kita sudah mencoba melihat tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut tarjih Muhammadiyah, dan juga kita lakukan studi komparasi di antara mazhab-mazhab teologi yang ada, yaitu maksudnya yang ada di lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan juga Salafiyah. Bagaimana mereka memiliki kesamaan dan juga perbedaan di dalam memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita posisikan sebenarnya Muhammadiyah itu posisinya di mana? Di beberapa sisi memang mirip dengan Asy'ariyah, tetapi di beberapa sisi ada yang juga yang sama dengan Salafiyah, yaitu pada semangat arju ilal Quran wa sunnah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada iman kepada malaikat menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana di dalam muqaddimah kajian Kitabul Iman HBT yang merupakan putusan Solo tahun 1929, yang mana di dalam muqaddimahnya sudah pernah kita bahas secara panjang dan lebar, maka di dalam muqaddimah HBT kita dalam Kitabul Iman itu dikutip yaitu hadis Jibril, yang mana di dalam hadis Jibril ini yang mendasari apa yang disebut sebagai arkanul iman, apa yang disebut sebagai rukun-rukun iman yang jumlahnya 6 itu. Sehingga hadis Jibril ini merupakan hadis induk yang berbicara tentang trilogi, yaitu tentang Islam itu sendiri, kemudian tentang al-iman, kemudian yang ketiga tentang al-ihsan. Yang mana di dalam hadis itu bahwasanya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW suatu hari
ketika itu malaikat Jibril datang dalam wujudnya bukan wujud yang asli, tetapi menampakkan diri sebagai rajulun syadidu bayadi thiyab, yaitu seorang laki-laki yang bajunya itu sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, yang mana rambutnya itu sangat hitam. Sehingga ketika itu para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Umar itu, la yura alaihi atharus safar, yang mana bekas jalannya pun tidak bisa dideteksi atau tidak bisa diketahui. Kemudian bersimpuh di depan Rasulullah dan menanyakan tentang tiga hal itu, yaitu tentang makna Islam, tentang makna iman, dan juga makna ihsan. Tetapi yang menjadi poin dalam kajian kita sekarang ini yaitu tentang pertanyaan yang berkaitan tentang ma'wal iman, apa itu iman. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang nanti dibenarkan sendiri oleh malaikat Jibril, yaitu dengan jawaban antuk minabillah. Yang dimaksud iman itu engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Ini yang nanti kita akan coba bahas secara detail. Wa kutubihi wa rusulihi, kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya. Wal yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada qadar Allah, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang baik maupun yang jelek. Kemudian malaikat Jibril ketika mendengar respon atau jawaban Rasulullah itu, malaikat Jibril mengatakan, sodakta, engkau benar terhadap apa yang engkau jawab. Yang mana di dalam hadis ini, dari jawaban Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini sebenarnya datang untuk mengajarkan agama kepada Nabi Muhammad. Sehingga dalam hadisnya, di akhir hadis itu dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki nakum, yaitu Jibril, yang mana ingin mengajarkan agama kamu sekalian. Maka kalau kita perhatikan di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab ini, maka kita temukan 6 rukun iman. Nah, salah satunya yang paling penting yang menjadi diskusi kita sekarang yaitu antuk mina di malaikatillah, yaitu engkau beriman kepada para malaikat Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana keimanan kepada malaikat Allah, yang pertama, iman kepada wujudu malaikah atau eksistensi malaikat. Itu kenapa kok kita beriman kepada eksistensi atau wujud malaikat? Yang pertama, meskipun malaikat itu kan invisible, yaitu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita yang 5. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan bahwasanya alam ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai alamun ghaibiyun atau ghaibiyat, yaitu alam non fisik atau alam yang sifatnya itu invisible, yang tidak bisa diakses atau dijangkau melalui 5 senses, yaitu panca indera yang 5 itu yang kita miliki. Tetapi sebenarnya akal manusia bisa membuktikan tentang eksistensinya, yaitu misalnya Allah. Zat Allah itu tidak mungkin bisa kita jangkau dengan panca indera kita, sehingga sudah kita bahas secara detail ketika bicara tentang zat Allah. Maka rumusan HPT kita mengatakan akal kita seharusnya tidak dipotensikan untuk membahas tentang zatullah, tentang zat Allah dan bagaimana relasi antara zat dengan sifat itu. Tetapi akal kita dalam pandangan tarjih disuruh untuk memotensikan
memikirkan tentang al-kaun, tentang semesta. Dan bahkan HPT kita menjelaskan tentang an-nadharu fil kaun li ma'rifatillah wajibun syar'an, bahwasanya memperhatikan alam semesta untuk mengetahui eksistensi Allah itu wajib secara syar'i. Tetapi kita tidak boleh membahas tentang zat Allah kemudian dengan pendekatan kalamiah, filosofis dan spekulatif sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, bahwasanya ini tidak diperkenankan karena dalam pandangan HPT kita dianjurkan lebih fokus untuk memahami yaitu apa yang disebut dengan the teologi alam semesta. Kemudian juga malaikat. Malaikat ini yang nanti kita akan bahas, bahwasanya malaikat ini juga dia tidak sifat alamnya itu non fisik atau invisible, yang mana malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian jin, nanti suatu saat kita akan bahas. Maka apa yang kita imani, adanya Allah, adanya malaikat, ini sebenarnya masuk di dalam alam ghaibi, alamun ghaibiyun, yaitu alam non fisik atau invisible yang tidak bisa dijangkau atau diakses oleh panca indera kita yang 5. Kemudian yang kedua, apa yang disebut sebagai alam syahadah, yaitu alam fisik atau visible. Alam fisik atau visible itu segala sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia atau bisa diakses atau bisa diraba dengan panca indera kita. Semua benda yang ada di bumi ini yang kita bisa mengaksesnya dengan panca indera kita yang 5, maka itu disebut sebagai alam syahadah, alam fisik, sehingga sifatnya itu visible. Maka dari pendekatan ini bisa kita nanti simpulkan bahwasanya sebenarnya eksistensi malaikat itu bisa dijangkau, bisa menetapkan bahwasanya ada makhluk yang disebut sebagai malaikat, meskipun sifatnya itu invisible. Kemudian juga ada khabar atau berita dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang selalu tidak pernah membantah, melakukan tugas secara loyal terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, yang mana makhluk tersebut atau hamba. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba lanjutkan apa yang sudah terputus tadi, yaitu definisi malaikat. Apa yang disebut sebagai malaikat? Maka malaikat itu bentuk plural atau bentuk jamak, yang sebenarnya kata ini berasal dari kata alukah. Alukah itu artinya risalah atau utusan. Sehingga ulama tauhid atau ulama kalam mendefinisikan yang disebut sebagai malaikat itu ajsamun nuraniyatun, yaitu jisim-jisim yang berupa cahaya. Sifatun yang sifatnya itu halus, qadiratun ala tashkil, yang lain terus dibentuk makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, tapi di askal al-hasanah faqat, hanya dengan bentuk yang baik saja. Artinya malaikat tidak bisa merubah bentuknya menjadi bentuk yang tidak baik atau bentuk yang buruk. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh para ulama. Jadi malaikat itu adsam. Kalau adsam itu artinya punya jisim. Nah, sehingga nanti Al-Quran ketika nanti berikutnya menggambarkan bahwasanya malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada sayapnya yang 3, kemudian ada sayapnya yang 4. Dan jika menunjukkan kepada Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, berarti pada waktu Mi'raj, maka malaikat Jibril itu digambarkan memiliki situ mi'ati junahen qad saddal ufuq, memiliki 600 sayap yang
menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki apa? Jism. Ini artinya malaikat itu memiliki jism, bukan sebagaimana yang digambarkan orang bahwasanya malaikat itu tidak memiliki jism. Tapi jism ini sifatnya nuroniyah, yang menunjukkan unsur pokok dari penciptaan malaikat, yaitu diciptakan dari nur. Latifatun, karena dia sifatnya itu lembut sehingga kita tidak bisa menjangkau alam mereka. Sebagaimana hadis Jibril tadi, ketika Jibril datang kepada Nabi, kemudian merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat putih, kemudian rambut yang sangat hitam, dan bekas bentuk yang baik. Tidak mungkin malaikat merubah bentuk tapi memiliki bentuk yang buruk. Ini yang didefinisikan oleh ulama kalam atau ulama tauhid tentang sosok makhluk Allah yang disebut sebagai malaikat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kita akan masuk di hadis Jibril. Sehingga pembahasan pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua yaitu iman bil malaika, iman kepada malaikat. Maka di sana dikatakan, saya baca cepat nanti kita uraikan satu persatu. Di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Wajib atas kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki malaikat. Uli ajnihatin, malaikat itu memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Menikah, wala yanamun, dan juga tidak tidur. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah baik di malam dan siang dan tidak pernah berhenti atau tidak merasa futur atau merasa capek. Walikulli wahidin minhum maqamun maklum, dan setiap salah satu dari mereka memiliki status yang tertentu atau memiliki tugas yang tertentu. Faminhum hamalatul arsy, di antara malaikat itu ada yang pemikul arsy Allah. Wa minhum safaratun, dan di antara mereka ada yang jadi safir, yaitu mediator antara Allah dengan makhluknya atau menjadi utusan. Jibril, yaitu malaikat Jibril yang menjadi mediator antara Allah dengan para rasulnya karena membawa wahyu. Wa Mikail, yang memberikan, yang ditugasi memberikan rizki. Wa minhum hafadhatun, di antara para malaikat itu ada yang hafadhah, yang selalu mengawasi terhadap apa yang kita lakukan. Wa minhum katabah, di antara mereka ada yang sebagai juru tulis atau penulis. Wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada anis syar'i, dan tidak boleh bagi kita mensifati atau mendeskripsikan malaikat kecuali apa yang ada dari syarak atau apa yang dijelaskan oleh syarak. Ini merupakan matan kitabul iman di dalam HPT kita yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Oleh sebab itu, dari matan ini kita bisa coba kaji atau gali sebenarnya poin-poin apa yang ingin disampaikan oleh HPT kita. Maka yang pertama yaitu tentang deskripsi malaikat. Maka HPT kita itu menyebutkan bahwasanya malaikat itu uli ajnihatin, memiliki apa? Sayap. Sayapnya itu 2, 3, atau 4. Sehingga ini dijelaskan oleh HPT bahwasanya deskripsi malaikat itu bersayap. Nah, ini argumentasinya yaitu dalam surat Al-Fatir. Allah mengatakan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat itu utusan. Karena mereka rusulan, menjadi utusan oleh ajnihatin. Mereka dibekali apa? Sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, atau ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah akan menambah di dalam penciptaan itu apa yang ia kehendaki. Maksudnya ada beberapa malaikat yang sayapnya itu bahkan lebih dari 4. Sehingga sebenarnya tag HPT kita itu wa thulatha wa ruba', kemudian ini fa'aksar atau lebih. Karena tadi sebagaimana cerita ketika Nabi melakukan
yang menunjukkan bentuk aslinya ternyata malaikat Jibril memiliki apa? Situmi'ati junahin, memiliki 600 sayap, waqad sadda al-ufuq, dan telah menutupi ufuk. Artinya malaikat Jibril sayapnya itu tidak hanya 2, 3, atau 4, bahkan lebih daripada itu. Ini deskripsi malaikat atau gambaran malaikat yang pertama. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang bersayap. Kemudian yang kedua, HPT menjelaskan tentang gambaran malaikat itu dikatakan wa annahum ibadun mukramun, bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Artinya hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan secara loyalitas dan tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Sehingga malaikat itu maksumun. Mereka itu memiliki sifat isma. Isma itu artinya terhindar dari dosa. Nah, karena mereka ibadun mukramun, maka mereka tidak bermaksiat dan selalu taat. Maka dalam surat Al-Anbiya dikatakan bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian dijelaskan, karena malaikat itu ibadun mukramun, maka la ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, ma'amarahum, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini artinya malaikat menjadi makhluk yang mukramun itu sebab loyalitas di dalam mentaati perintah Allah dan menghindari kemaksiatan. Ya, nanti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau manusia ingin menjadi ibadun mukramun, ini syaratnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya tentu tidak ada manusia yang secara totalitas bisa mengerjakan semua perintah Allah atau menjauhi larangannya, tapi paling tidak ada usaha dari kita bagaimana meniru sifat malaikat, yang mana malaikat itu memiliki loyalitas terhadap ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, HPT kita menjelaskan bahwasanya malaikat ini wahum la ya'kulun, malaikat ini tidak makan, wala yasrabun, mereka tidak minum, wala yatazawwajun, mereka tidak menikah, wala yanamun, dan mereka tidak tidur. Nah, ini artinya apa? Artinya malaikat itu tidak bertabiat seperti manusia. Sehingga kalau manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan minum. Di samping membutuhkan makan dan minum, manusia itu ingin berkembang biak, menikah, mencari pasangan, kemudian melahirkan keturunan. Dan manusia itu memiliki sifat payah, sehingga manusia butuh istirahat di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita lihat malaikat, maka malaikat itu sama sekali tidak bertabiat seperti manusia. Artinya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah, dan tidak tidur, dan juga tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana layaknya manusia. Sehingga kalau kita lihat di dalam ceritanya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menghidangkan hidangan kepada malaikat, maka di dalam Al-Quran dinarasikan falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika itu Nabiullah Ibrahim takjub ketika mereka dihidangkan makanan. Nabi Ibrahim melihat bahwasanya tangan-tangan mereka itu tidak bisa memegang hidangan yang dihidangkan. Ini artinya malaikat tidak makan. Kemudian juga orang Yahudi yang mana mereka memposisikan sosok malaikat ini sebagai anak perempuan Allah, maka itu dikritik oleh Allah. Dan di dalam surat Al-Isra dijelaskan wattakhadha minal malaikati inatha. Apakah orang Yahudi itu mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuannya. Dan ternyata karena ini ada di dalam Old Testament, perjanjian lama, maka kalau kita lihat di dalam budaya-budaya barat, maka
orang barat berusaha untuk memberikan image atau gambaran sosok malaikat. Maka sosok malaikat itu kan digambarkan sebagai inathan, orang perempuan. Makanya kalau kita punya cewek, maka kita menyebutnya oh my angel. Angel itu kan malaikat. My angel. Kemudian malaikat, karena seolah-olah malaikat itu sosok perempuan yang sangat cantik. Kemudian juga memiliki sayap, sebagaimana di dalam TV-TV itu bahwasanya ada sosok gadis yang kecil memiliki sayap kemudian bisa terbang. Itu yang digambarkan di dalam peradaban barat, karena memang peradaban barat itu tidak lepas dari peradaban Judaism and Christianity, dari Kristen dan Yahudi, yang mana dalam tradisi Yahudi, dalam sejarahnya mereka pernah mengklaim bahwasanya Allah itu menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan. Ini yang diklarifikasi oleh Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu mengkuduskan Allah siang dan malam. Ini bahasa mengkuduskan ini saya ambil dari terjemah HPT kita. Sebenarnya mengkuduskan itu bertasbih kepada Allah. Meskipun Allah itu kan juga sifat salah satu asma husna itu Al-Qudus. Tapi secara umum kalau di Indonesia mengkuduskan itu seolah-olah bahasanya orang Kristen gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam menggunakan bahasa ini tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di dalam HPT ini mengkuduskan Allah siang dan malam itu maksudnya melakukan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hentinya, baik siang dan malam. Maka Al-Qur'an menggambarkan sosok malaikat ini yusabbihuna laila. Mereka bertasbih kepada Allah di waktu malam, wan nahara, dan waktu siang. Apakah mereka payah? Al-Quran menjelaskan la yafturun. Mereka tidak futur, tidak capek, tidak payah dalam melakukan tasbih. Ini beberapa deskripsi atau gambaran malaikat yang dijelaskan di dalam HPT kita. Ada 3 deskripsi yang digambarkan. Kemudian selanjutnya HPT kita dalam Kitabul Iman HPT kita menjelaskan walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Setiap salah satu daripada malaikat itu memiliki maqam, memiliki posisi atau memiliki status maklum yang tertentu. Artinya malaikat itu memiliki derajat-derajat dan juga memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang hanya bertasbih, ada malaikat yang menjadi mediator atau pelantara Allah dengan makhluknya, ada malaikat yang diserai sebagai memberikan rezeki, menurunkan hujan, meniup trompet dan sebagainya. Sehingga inilah yang digambarkan oleh Al-Quran. Kata malaikat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tidaklah di antara kami kecuali memiliki status yang tersendiri atau memiliki posisi yang tersendiri atau memiliki tugas yang tersendiri. Sehingga kita perlu untuk sekedar mengetahui tentang tugas malaikat. Misalnya di antara malaikat ada yang memiliki tugas sebagai pemikul arsy Allah, singgasana Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada malaikat yang memikul arsy atau singgasana Allah di atas mereka. Kemudian juga di antara malaikat itu ada yang memiliki tugas sebagai safaroh atau utusan. Maka di dalam surat Abasa yang sering kita baca itu karena termasuk dari juz amma, maka di sana dikatakan fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safaroh kiramim bararah. Ini bahwasanya lembaran-lembaran yang suci itu diangkat dan disucikan di tangan para utusan-utusan Allah yang sangat mulia dan baik. Artinya malaikat itu ada yang posisinya sebagai safarah, sebagai utusan, sehingga dalam bahasa Arab utusan negara ke negara lain itu disebut as-safir. Safir itu ambassador atau
duta besar kan itu. Safir itu jamaknya safaroh, ya seorang yang kita tugaskan ke negara yang lain memiliki otoritas penuh untuk mewakili negara kita, maka itu disebut safir dalam bahasa Arab. Dan maka di antara malaikat yang menjadi safaroh atau utusan yang pertama adalah Jibril. Jibril ini disebut juga sebagai Ruh Al-Amin, disebut juga Ruhul Kudus kan. Nah, Jibril, maka dalam HPT kita dijelaskan Jibril itu dalilnya nazala bihi Ruhul Amin. Nazala turun bihi dengan Al-Quran Ruhul Amin, yaitu ruh yang amin, ala qalbika, di atas hatimu ya Muhammad, litakuna minal mungdir, supaya engkau menjadi salah satu dari pemberi peringatan. Ini malaikat Jibril disebut Ar-Ruh Al-Amin, disebut juga sebagai Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini sehingga muncul interpretasi dan perspektif yang berbeda antara umat Islam dengan umat Kristianiti atau umat Kristen. Kalau bagi orang Kristen yang disebut Ruhul Kudus itu salah satu dari oknum Allah atau oknum Tuhan yang tiga itu. Ada Al-Ab, Tuhan Ayah atau The Father. Ada Tuhan Anak, yaitu The Son, yang nanti bertajasud atau menjelma menjadi manusia hidup bersama kita, yaitu menjadi sosok Yesus Kristus itu. Kemudian disalib sebagai bentuk penebusan dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Itu sebagai The Son atau Al-Ibn. Kemudian ada Ruhul Kudus, yaitu sosok Ruhul Kudus, karena Ruhul Kudus ini yang datang kepada Maryam, kemudian dalam pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan oleh John the Baptist atau itu, maka Ruhul Kudus menjelma menjadi burung merpati, yang mana Ruhul Kudus ini bukan malaikat Jibril dalam pandangan orang Kristen, tetapi salah satu dari tiga oknum Allah itu. Karena dalam Kristen mereka mempercayai apa yang disebut dengan teologi Trinitas, yaitu bahwasanya Tuhan itu esensinya satu tetapi memiliki tiga oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Sehingga kalau orang Kristen di Arab itu atau Kristen Ortodok itu, karena kebanyakan mereka berbahasa Arab, dalam syahadatnya kan Bismil Ab wal Ibn wa Ruhil Kudus ilahun wahid. Maka dengan nama Ayah atau in the name of Father, Anak, and the Son, kemudian Ruhul Kudus atau the Holy Spirit sebagai Tuhan yang satu. Kemudian, tapi kalau dalam pandangan Islam yang disebut Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril atau Gabriel. Kemudian ada malaikat yang termasuk Safaro, itu namanya Mikail atau Michael. Kata Michael itu bahasa Inggris itu ya dari kata Mikal atau Mikail itu. Dan Al-Quran sendiri mengatakan mangkana agu walillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail atau Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir. Dua malaikat ini contoh menjadi Safar. Kalau Jibril ini kan menjadi mediator antara Allah dengan Rasulnya dan menurunkan wahyu, yang mana wahyu itu adalah hayatul qalb, kehidupan hati. Mikail ini yang ditugasi oleh Allah sebagai mediator antara Allah dengan makhluknya, yang menurunkan hujan, kemudian air, kemudian memberikan rezeki. Ini artinya berhubungan dengan hayatul jasad, yaitu dengan kehidupan jasad. Ini dua sosok malaikat yang disebutkan sebagai Safaroh. Kemudian ada malaikat yang disebut sebagai pengamat dan penulis pada amal perbuatan manusia, maka ini yang disebut sebagai Rokhib dan Atid. Dan maka Al-Quran mengatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Hafidhin ini watcher atau pengamat, kemudian katibin ini writer atau yang menulis segala perbuatan apa yang kita lakukan, sehingga manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat di dalam
atau diminta hisab, apakah amaliyahnya itu nanti di catatan-catatannya itu diterima dari tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada kaidah yang penting untuk kita pahami dan juga disebutkan dalam matan Kitabul Iman HPT kita. Maka kaidah itu menyatakan wala yajuzu lana wala yajuzu, dan tidak boleh lana bagi kita an-nasifa untuk mendeskripsikan malaikata, para malaikat, illa kecuali bima waroda anis syar'i, kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syara. Artinya kita tidak boleh menggambarkan atau membuat image tentang sosok malaikat itu dengan image-image yang tidak pernah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita melakukan itu, misalnya membuat karikatur malaikat, maka kita termasuk wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Padahal yang ditegaskan oleh HPT kita tidak boleh memberikan image dan menggambarkan sosok malaikat itu kecuali kalau memiliki dasar landasannya dari Quran dan Sunnah. Sehingga nanti kita perhatikan di sini ada tanbih perhatian, dan di akhir kajian kita ini maka ada hal yang menarik. Kalau kita perhatikan di sana dijelaskan lam yutalibna Allah bi anna lama mahiyatal malaikati. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tentang hakikat malaikat. Hakikat malaikat itu bagaimana? Sebagaimana kita juga pernah mendiskusikan, kita tidak perlu untuk susah payah untuk mencoba memahami tentang hakikat Allah, dan sudah pernah kita bahas. Bal amarana Allahu bil iman biwujudihim. Tetapi yang paling penting bagi kita, bagaimana kita beriman terhadap eksistensi para malaikat itu. Wa qad ra'ahumul anbiya, dan para nabi itu telah melihat malaikat di suratin basyariyah, gambar manusia. Artinya malaikat ini memiliki potensi untuk merubah dirinya dan menjelma sebagai manusia. Tetapi kita sudah kaji tadi, bentuknya malaikat itu ketika menjelma manusia tidak mungkin dengan bentuk yang tidak baik. Waqad tawatara khabaru dzalik, dan berita itu telah mutawatir. Wala yumkinuna, dan tidak mungkin bagi kita an-nasifal malaikata, untuk mensifati malaikat illa bima warada anil maksum, kecuali apa yang diterangkan dari al-maksum yaitu Nabi Muhammad binaqlin sahih, dengan riwayat yang benar gitu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Ini perhatian yang penting untuk kita perhatikan, sehingga kalau kita coba ekstrak atau kita coba gali poin-poin apa yang ingin disampaikan, maka di sini adalah hakikat atau mahiyah malaikat itu tidak diketahui. Artinya jangan sampai potensi akal kita itu kita habiskan untuk mencoba menggali sebenarnya hakikat malaikat itu bagaimana gitu. Malaikat itu bagaimana kan? Sebagaimana kita tidak dianjurkan untuk melakukan perenungan yang terlalu dalam tentang hakikat Allah. Tapi yang penting bagaimana manusia ini memahami alam semesta ini, kemudian sampai kesimpulan bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh zat yang luar biasa, yang zat itu yang menjadi sumber dari segala alam semesta. Kemudian yang kedua, eksistensinya atau wujudnya wajib diimani. Sebagaimana wujud Allah, kita wajib mengimani eksistensinya. Dengan bukti para nabi melihat mereka dalam rupa manusia atau lain-lainnya, yang mana tadi dijelaskan di dalam khobar yang mutawatir atau yang ditransmisikan secara mayoritas dari satu generasi ke generasi, bahwasanya para nabi itu pernah melihat para malaikat, termasuk Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril tadi. Tidak boleh mendeskripsikan para malaikat kecuali melalui dasar atau riwayat yang sahih dari Nabi. Artinya kalau kita mencoba menggali sebenarnya sifat-sifat malaikat itu bagaimana, gambaran malaikat itu bagaimana, ya sumber pokoknya yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita memvisualisasikan dengan gambaran-gambaran yang
tidak memiliki landasan dari syar'i gitu. Kemudian jumlah para malaikat tidak diketahui. Artinya yang kita sebutkan itu hanya sebatas contoh, dan masih banyak malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas tersendiri gitu, dan jumlahnya sangat banyak. Nah, sehingga ini untuk menutup kajian kita, maka perlu bagi kita untuk mencoba memahami nas dohir. Memahami nas dohir itu dijelaskan dalam pokok manhaj tarjih poin ke-16. Yang mana manhaj tarjih ini disusun di era Profesor Asmuni. Di sana dikatakan dalam memahami nas, makna dohir didahulukan dari takwil dalam bidang akidah. Yang disebut nas ini apa? Yaitu dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Yang disebut makna dohir itu apa? Makna yang segera yang dapat kita pahami dari kata-kata itu, bukan maksud kata-kata tersebut. Takwil itu apa? Interpretasi atau tafsir yang memalingkan makna suatu kata dari makna dohirnya. Artinya ketika kita membaca nas atau teks dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang dikedepankan adalah makna dohir dulu daripada takwil atau memalingkan kata dari makna hakiki menjadi makna metafor atau makna majazi. Ini manhaj tarjih. Nah, kenapa kok di manhaj tarjih poin ke-16 dikatakan di sini dalam memahami nas atau makna dohir didahulukan dari takwil dalam bidang akidah? Sebenarnya dasar rumusan ini sudah kita dapatkan di usul fikih kita, yaitu di halaman 301, yang di situ ada beberapa kaidah usul fikih yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama Muhammadiyah sejak dulu sampai kira-kira sejak berdirinya Majelis Tarjih sampai tahun 1940-an gitu. Maka di situ ada beberapa kaidah, salah satu kaidah yang nomor 11 itu dikatakan hamlu as-sahabi al-dhahira ala ghairihi al-amalu bidhahir. Penafsiran sahabi atas kata dohir kepada lainnya, maka yang diamalkan dalam pandangan Majelis Tarjih itu al-amalu bidhahir. Artinya ketika kita menemukan pandangan sahabat yang melakukan takwil atau interpretasi terhadap suatu teks Al-Quran dan Sunnah kepada makna tidak hakiki menjadi makna metaforis atau majazi, maka yang lebih dikedepankan adalah al-amalu bidhahir. Maka yang lebih dikedepankan adalah memahaminya secara dohir, tidak dengan pendekatan takwil gitu. Sehingga kesimpulannya apa? Pemahaman tarjih terhadap akidah dalam Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya apa? Mendahulukan makna dohir dari tafsir atau takwil. Sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas dalam iman kepada malaikat tadi, meskipun digambarkan malaikat itu bisa berbentuk seperti manusia, sebagaimana hadis Jibril tadi, yang mana Jibril datang kepada Nabi dengan bentuk manusia yang memakai baju yang sangat putih, kemudian rambut yang sangat hitam, dan tidak diketahui atharus safar, bekas jalannya. Maka keyakinan kita yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, kita hanya meyakini adanya eksistensi malaikat. Yang kedua, ini yang penting, pikiran kita tidak boleh menggambarkan lukisan, memvisualisasikan bahwa malaikat itu persis bagaimana manusia, mempunyai kaki, tangan, dan sebagainya, karena gambaran kita tidak akan sesuai dan tidak diperlukan, mengingat firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak mengetahui hakikat tentara atau malaikat Tuhanmu melainkan dia sendiri. Artinya kalau di dalam malaikat Jibril misalnya tadi, malaikat Jibril itu pernah suatu hari datang kepada Nabi menanyakan 3 hal tadi. Dengan syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi syar, rambutnya itu sangat hitam. Kita tidak boleh berarti malaikat Jibril itu bisa tasyakul. Tasyakul itu merubah wujud menjadi manusia. Tapi tidak usah digambarkan, oh kalau gitu berarti malaikat Jibril punya kaki, kemudian kakinya juga ada jari-jarinya, ada bulunya juga, tangannya juga kayak tangan kita
buat image atau memvisualisasikan sebagaimana bentuk manusia. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebagaimana dalam peradaban barat yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kalau kita nonton film itu, sosok malaikat itu digambarkan sebagai gadis cantik yang kecil. Makanya malaikat itu kan angel. Sehingga cewek cantik atau cewek kita itu kita dalam bahasa Inggris disebut oh my angel. Oh my angel. Karena angel ini digambarkan sebagai sosok cewek cantik. Kemudian sebagaimana tadi, tradisi ini ada akarnya dari tradisi Yahudi yang merupakan fondasi peradaban barat. Kemudian juga digambarkan gadis kecil ini punya sayap. Sebagaimana Al-Quran sendiri juga menjelaskan sosok malaikat itu punya sayap. Sayapnya ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Nah, gambaran-gambaran ini, atau mungkin dibuat karikatur ataupun dibuat film dan sebagainya, yang mencoba menggambarkan malaikat, meskipun malaikat itu pada dasarnya memiliki sifat tasyakul, berpotensi untuk merubah diri menjadi yang ia kehendaki, tetapi kita tidak boleh memvisualisasikan ketika malaikat itu merubah dirinya sebagaimana visualisasi kita menggambar manusia atau sebagaimana gambar kita. Nah, sehingga kalau kita lihat di hukum gambar yang 1929 itu sudah diputuskan, dan ketika itu Majelis Tarjih mengharamkan pemasangan gambar Ahmad Dahlan, kemudian 1968 direvisi di Muktamar Sidoarjo, maka itu kan dijelaskan beberapa hukum gambar. Hukum gambar itu hukumnya sesuai dengan ilahnya atau sebabnya. Ada kalau untuk diibadahi hukumnya haram, kalau untuk media pengajaran maka hukumnya boleh, kalau untuk perhiasan itu dibagi menjadi 2. Kalau tidak mendatangkan fitnah itu boleh. Kalau mendatangkan fitnah, kalau fitnah itu menuju kemaksiatan maka makruh, kalau menuju kesyirikan maka haram. Nah, artinya menggambarkan malaikat dengan bentuk manusia, misalnya kita membaca hadis Jibril itu, kemudian kita coba visualisasikan malaikat itu dalam bentuk gambar, itu termasuk menggambar yang diharamkan. Meskipun fatwa tarjih lebih luas daripada, mohon maaf teman-teman salafi yang sangat literalis, semua gambar diharamkan. Tapi kalau misalnya menggambarkan sosok malaikat, maka itu bisa berpotensi kepada kemaksiatan. Kalau disembah, malaikat digambar disembah, itu syirik kan gitu. Kalau hanya menggambarkan saja itu melakukan maksiat. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kita coba bahas dari iman kepada Allah menurut Tarjih Muhammadiyah. Dan untuk berikutnya saya buka sesi tanya jawab atau komentar atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk yang pertama saya mulai dari yang secara langsung saja sebelum kita bahas di kolom chat gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun juga menyampaikan pertanyaan, monggo.